Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Kiara Felicia Sadida dengan NIM P13204 3. Oke, di sini saya akan menyelesaikan UAS kuliah Market Research yang diampu oleh Bapak Lutfi. Oke, langsung saja yang pertama. Ini kita buka filenya terlebih dahulu. Sudah? Yang pertama kita klik create a new project. Kita Ini kita bebas, kita beri nama apa? Kita kasih nama luas dengan. Setelah itu kita klik di sini, double klik to import data. Kita klik, kemudian kita masukkan data yang sudah dikirimkan oleh Bapak Lutfi. Kita ganti namanya dengan luas. Ini untuk penamaan kalian bebas. Oke, sudah. Di sini sudah muncul data-datanya. Oke, kita langsung saja masuk ke kanvasnya. Kita klik yang di atas ini. Ini kita tunggu dulu. Belum muncul. Nah, ini kita di sini sudah masuk ke kanvasnya. Untuk yang pertama, kita di sini akan klik laten variabel. Di mana kita di sini akan membuat 9 variabel. Yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita tambahkan 2, 1, 2. Oke, kalau sudah ini kita rapikan terlebih dahulu. Bisa dengan kalian box atau kalian klik Ctrl dan Shift. Ini kita select, kemudian kita klik yang align. Nih, kita align ke left. Nah, ini sudah rapi. Ini kita pindahkan saja manual. Nah, ini sudah tertata rapi. Langsung saja kita di sini ganti untuk penamaannya. Yang pertama di sini tuh left. Kita klik kanan dan rename. Kita ganti nama PR Quality. PR Quality. Kemudian di sini kita beri nama Perceive Enjoyment. Udah tadi zoomnya yang pertama kita kasih nama Perceive Enjoyment. Yang kedua kita rename Perceive Immersion. Perceive Immersion. Kita copy aja biar cepat. Kemudian yang ketiga ini kita kasih nama Perceive Usefulness. Kemudian yang selanjutnya kita perceive cost. Cost. Maaf. Udah ya. Kok di sini kurang itu ya? Kemudian kita ganti nama perceive risk. Resiko. Kemudian perceive complexity. Perceive complexity. Kemudian selanjutnya kita perceive value, nilai. Aku potong gitu ya guys. Yang terakhir adalah behavioral intention.
Nah, di sini sudah kita ganti nama tiap variabelnya. Kemudian kita akan memasukkan tiap-tiap indikator ke dalam variabel. Untuk yang pertama itu ada variabel VR quality. Untuk variabel VR quality sendiri ini terdiri dari indikator CQ, SQ, dan PI. Langsung saja klik Ctrl Shift biar cepat. Ini. Nah, kemudian kita masukkan ke VR quality. Yang pertama, di sini ada perceived enjoyment. Untuk variabel enjoyment, kita masukkan indikator PE. Ada 5 indikator, masukkan. Dan untuk perceived immersion, dengan nama indikator PIM. Kemudian ada perceived usefulness dengan nama PU. Kemudian ada PC, itu ada perceived cost. Kita masukkan cuma 3 ya. Kemudian ada perceived risk, juga ada 3. Ada perceived complexity, juga 3. Dan ada PV, perceived value. Dan yang terakhir BI, behavioral intervention. Di sini ada data ITB, kita tidak perlu masukkan karena tidak diperlukan. Oke, sudah. Jadi ini kita sudah berhasil membuat variabel dengan beberapa indikator di dalamnya. Kemudian di sini karena variabelnya masih berwarna merah, kita akan ubah menjadi berwarna biru dengan cara kita mengkonekkan antara satu dengan variabel lainnya. Yang pertama kita klik connect, untuk PR quality kita sambungkan. Kita sambungkan semuanya ya, harus nyambung. Nah, ini sudah nyambung semua. Kemudian kita lanjutkan sini, sini, ini dan sini. Nah, sini tiap variabel sudah berganti warna menjadi biru. Nah, ini kita yang kanan. Kita ganti button. Salah ini. Nih. Kemudian jika sudah seperti ini, kita klik calculate. Kemudian kita klik yang PLS algorithm. Nah, kita start calculation. Nah, di sini kita sudah berhasil merunningkan PLS algoritma. Kemudian langsung saja kita masuk ke order loading. Kita akan mencari data yang tidak signifikan. Nah, di sini ada beberapa data yang berwarna merah. Tandanya dia itu tidak signifikan. Nah, jadi kita fokus ke data, tapi kita abaikan yang VR quality. Kita cek ada data apa aja. Di sini ada PC1, nih, warna merah. Kemudian ada PE1, nih. Kemudian ada PIM2. Nah, itu adalah data yang akan kita hapus nanti. Kita ingat-ingat tadi ini dan ini. Untuk VR quality kita abaikan. Jadi ini kita tidak usah hapus. Jadi kita hapus yang variabel kecuali VR quality. Jadi langsung saja kita balik ke kanvas yang pertama. Tadi yang pertama kita hapus adalah PC1. Ini kita delete. Kemudian ada PE1. Udah kita hapus PC1. PC1. Oh, ini PC1.
dan PIM 2. Nah, setelah kita hapus tadi variabel yang tidak signifikan, kita calculate dan PS algoritma lagi. Kemudian kita kembali lagi ke kita cek dulu di order loading. Nah, ini sudah berwarna hijau semuanya tandanya semua variabel sudah berpengaruh secara signifikan. Kemudian kita akan kembali ke kanvas yang pertama. Ini kita akan switch pada variabel PR quality. Ini kan PR quality itu dia tuh mengarah ke semua indikatornya. Nah, jadi kita akan switch atau kita balikan. Jadi semua indikator ini menghadap ke VR quality. Nah, gimana sih caranya? Kita klik kanan, kita klik yang switch between formative or reflektif. Nah, ini sudah kembali menghadap ke VR quality semuanya. Ini kita calculate, tapi kita pilih yang bootstrapping. Nah, ini kita tidak usah diubah. Kita to tail dan start calculation. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini sudah berhasil kita calculate. Kemudian setelah itu kita cek di order back. Nah, di sini udah ada data yang berwarna merah, tandanya dia tuh tidak signifikan atau dia tuh berpengaruh negatif. Nah, ada apa aja sih datanya? Itu ada, nah kita ini kita akan menghapus data yang berwarna merah, tapi yang indikator yang berada di VR saja. Jadi yang bukan di VR kita abaikan. Jadi ada apa aja sih yang akan kita hapus? Nah, jadi untuk yang pertama itu kita itu akan menghapus nih yang di dalam VR ya. Yang di lainnya nih kita abaikan saja karena dia tidak berada di dalam variabel VR. Yang pertama itu ada CQ2. Nih, dia berwarna merah dengan p-value-nya 0,688. Nah, kemudian ada SQ1, kita catatkan. SQ3 dan PI3 dan PI4. Kita akan hapus. Oke, kita kembali di kanvas yang awal. Kita hapuskan indikator yang berada di VR quality yang tidak signifikan. Tadi yang pertama ada ceki 2, kemudian SQ1, SQ1, SQ3, PI3 dan PI4. Nah, di sini kita sudah hapuskan beberapa indikator yang berwarna merah. Dia tidak signifikan. Kemudian kita calculate lagi. Kita pilih strapping dan kita ganti ke one tail. Nah, ini kita sudah berhasil menghilangkan indikator yang berwarna merah, yang tadinya dia tidak signifikan, dia berpengaruh negatif. Oke, untuk interpretasinya, saya akan menjelaskan dari yang weight koefisien, yang dimana, nah, kita lebarkan terlebih dahulu. Nah, di sini udah ada beberapa indikator yang berpengaruh signifikan. Nah, pasti kriterianya untuk indikator yang signifikan, yaitu p-values harus kurang dari 0,05. Dan ini berwarna merah karena dia eh, lebih dari 0,05. Jadinya dia tuh berpengaruh negatif atau tidak signifikan. Kemudian faktor seperti perceived enjoyment, perceived immersion,
kemudian dan perceived usefulness. Ini dia itu berpengaruh positif atau signifikan terhadap perceived value. Jadi makanya dia tuh berwarna hijau, jadi signifikan. Untuk perceived value itu secara signifikan mempengaruhi behavioral intentions. Nih, signifikan, jadi hijau warnanya. Untuk VR quality berpengaruh signifikan terhadap semua variabel turunannya. Nah, itu berpengaruh positif, intinya dia itu signifikan, terutama terhadap variabel yang enjoyment, nih, mana enjoyment, nih, kemudian immersion dan usefulness. Nah, dia untuk perceived complexity itu dia perceived complexity, perceived dan risk, cost dan risk. Dia itu tidak berpengaruh signifikan terhadap perceived value. Nih, tadi ada perceived complexity mana sih? Nih, perceived complexity, dia perceived cost dan perceived risk itu dia tidak berpengaruh signifikan karena nih berwarna merah terhadap perceived value. Jadi dia itu negatif. Kemudian untuk kita ke total indirect effect. Ya, kita lihat. Di sini juga sama untuk p-values. Kriteria signifikannya yaitu dia kurang dari 0,05. Yang lebih ini tidak signifikan. Kemudian untuk perceived enjoyment, perceived immersion, perceived usefulness, yaitu berpengaruh tidak langsung secara signifikan terhadap behavioral attention. Nih, melalui perceived value. Untuk VR quality, dia tuh memiliki pengaruh tidak langsung yang kuat. Nih, yang kuat kalau dia 0,0 tuh dia lemah, berpengaruhnya lemah. Yang lebih ini dia berpengaruh kuat dan signifikan terhadap perceived value dan behavioral intentions. Dia tuh melewati jalur mediasi. Untuk perceived complexity, perceived cost, dan risk, dia memiliki pengaruh tidak langsung tetapi signifikan terhadap behavioral intentions. Jadi itu penjelasan dari total indirect. Untuk yang kemudian kita lanjut ke spesifik indirect effects. Di sini juga sama untuk kriteria signifikan, p-values-nya itu kurang dari 0,05. Tuh, kita lebarkan terlebih dahulu. Ini lumayan rumit. Jadi di sini jalur mediasi kuat dan signifikan itu adalah jalur yang melalui perceived enjoyment, perceived immersion, dan perceived usefulness. Untuk VR quality itu dia secara tidak langsung dia tuh mempengaruhi behavioral attention secara signifikan, terutama yang melewati jalur usefulness dan enjoyment. Kemudian untuk jalur yang melibatkan complexity, nah complexity ini, cost dan risk itu tuh belum menunjukkan efek mediasi yang signifikan. Nah, risk dan cost. Nih, cost. Nah, ini tuh berwarna merah dan tandanya dia tuh belum signifikan. Kemudian untuk total effect, kita masuk ke total effect. Sama yaitu di sini untuk kriteria signifikannya dia itu kurang dari 0,05. Untuk T statistik di sini udah lebih dari 1,6, kriteria signifikannya T statistiknya itu dia lebih dari 1,6. Nah, di sini karena kurang p-values-nya jadi tidak signifikan.
Untuk variabel perceived enjoyment, perceived immersion, perceived usefulness, dan perceived value, dia itu sangat penting karena itu dia sangat eh, mempengaruhi secara langsung dan tidak langsung. Jadi dia itu secara langsung dan tidak langsung secara signifikan terhadap behavioral intention. Ya, jadi itu tuh adalah variabel-variabel yang sangat penting dan berpengaruh besar. Untuk VR quality, dia itu menjadi kunci utama yang mempengaruhi hampir dari semua aspek persepsi pengguna secara signifikan. Untuk variabel perceived complexity, cost, dan risk, nih, complexity, cost, dan risk, kan berwarna merah ya. Jadi itu dia tidak berpengaruh signifikan secara total terhadap perilaku, yaitu pada variabel behavioral intentions ataupun maupun melewati nilai, yaitu perceived value. Sehingga dapat dipertimbangkan untuk dieliminasi atau ditinjau ulang. Jadi kita hapus. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Eh, Mohon maaf jika ada kesalahan atau kurangan dari saya. Sampai sini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.